Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami mengangkat tema atau judul yaitu adalah analisis respon frekuensi. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu nama anggota dari kelompok 3. Itu yang pertama, itu adalah saya sendiri selaku ketua, yaitu adalah Faris Oki Mahendra dengan NPM G1D020025. Kemudian ada Ulfa Anggreni Pohan dengan NPM G1D020037. Kemudian ada Reka Andrea Putri dengan NPM G1D019067. Kemudian ada Eko Widiantoro dengan NPM G1D018061. Baiklah, kita langsung saja masuk ke outline dari pembahasan kita. Itu yang pertama, itu adalah pengantar analisis respon frekuensi, kemudian jenis analisis respon frekuensi, kemudian karakteristik respon frekuensi, fungsi transfer dalam analisis respon frekuensi, metode-metode analisis respon frekuensi, grafik booth dan diagram NY quiz. Kemudian ada analisis respon frekuensi pada sistem kontrol, kemudian aplikasi analisis respon frekuensi, keuntungan analisis respon frekuensi, keterbatasan analisis respon frekuensi, dan yang terakhir itu adalah kesimpulan. Ya, baiklah, pembahasan yang pertama yaitu adalah pengantar analisis respon frekuensi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Analisis respon frekuensi adalah alat yang ampuh yang digunakan untuk menganalisis perilaku sistem sebagai respon terhadap frekuensi sinyal input yang berbeda. Ini digunakan untuk menentukan respon sistem terhadap rentang frekuensi yang luas dan untuk mengidentifikasi masalah potensial apapun dengan sistem. Pada pemaparan kali ini akan dibahas mengenai dasar-dasar analisis respon frekuensi dan aplikasinya. Analisis respon frekuensi didasarkan pada konsep representasi domain frekuensi dari sinyal. Ini digunakan untuk mempelajari respon suatu sistem terhadap frekuensi yang berbeda dari sinyal input. Analisis ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi potensi masalah pada sistem, serta untuk menentukan respon frekuensi sistem. Selanjutnya, itu adalah jenis analisis frekuensi respon frekuensi. Ada dua jenis utama analisis respon frekuensi. Itu yang pertama adalah keadaan tunak dan transien. Analisis kondisi tunak digunakan untuk menganalisis bagaimana sistem merespon sinyal input konstan dari waktu ke waktu. Sedangkan analisis transien digunakan untuk menganalisis bagaimana sistem merespon sinyal yang berubah dari waktu ke waktu. Dalam kedua kasus, respon frekuensi sistem ditentukan dengan mengukur output pada sistem pada frekuensi sinyal input yang berbeda. Data ini kemudian dapat digunakan untuk menentukan respon frekuensi sistem dan mengidentifikasi potensi masalah. Selanjutnya, yaitu adalah karakteristik respon frekuensi. Karakteristik respon frekuensi pada suatu sistem atau rangkaian elektronika adalah hubungan antara amplitudo dan fasa dari sinyal keluaran terhadap sinyal masukan pada berbagai jenis frekuensi. Respon frekuensi sering digunakan dalam bidang elektronika, seperti dalam perancangan filter elektronik, pemrosesan sinyal, dan pengolahan suara. Dalam analisis respon frekuensi, diperhatikan adanya 3 karakteristik dasar, yaitu gain atau penguatan amplitudo, perbandingan antara amplitudo sinyal keluaran dengan sinyal masukan pada suatu frekuensi tertentu. Fase, yaitu adalah perbedaan antara fase sinyal keluaran dan fase sinyal masukan pada suatu frekuensi tertentu. Yang ketiga itu adalah bandwidth. Bandwidth itu adalah rentang frekuensi yang memungkinkan sinyal masukan diteruskan pada sinyal keluaran dengan penguatan yang cukup atau dengan redaman yang telah ditentukan. Selanjutnya itu adalah fungsi transfer dalam analisis respon frekuensi. Fungsi transfer adalah suatu konsep matematis yang digunakan dalam analisis respon frekuensi. Fungsi transfer menggambarkan hubungan antara respon output suatu sistem terhadap sinyal input yang diberikan pada sistem. Fungsi transfer dinyatakan dalam bentuk rasio antara transformasi Laplace respon output dan transformasi Laplace sinyal input. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. Itu yang pertama adalah HS sama dengan YS per XS,
di mana HS merupakan fungsi transfer sistem, YS transformasi Laplace respon output system, XS transformasi Laplace sinyal input system. Fungsi transfer merupakan alat penting dalam analisis respon frekuensi karena memungkinkan kita untuk menganalisis respons terhadap sinyal input dalam domain frekuensi. Dalam analisis respon frekuensi, fungsi transfer dinyatakan dalam bentuk fungsi kompleks atau H, J, omega, di mana omega merupakan frekuensi sinyal input dalam radian per detik dan J merupakan bilangan kompleks atau akar min 1. Pembahasan selanjutnya itu adalah metode-metode analisis respon frekuensi yang akan dijelaskan oleh Mbak Reka. Kepada Mbak Reka dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode analisis respon frekuensi. Yang pertama itu ada metode diagram Bott. Metode ini digunakan untuk menganalisis respon frekuensi suatu sistem dengan melihat plot amplitudo pada fase terhadap frekuensi. Dengan plot amplitudo dan fase ini, kita dapat melihat karakteristik sistem seperti gain margin, fase margin, frekuensi cut-off, dan resonansi. Contoh penggunaan metode ini adalah pada perancangan filter, penguat, dan controller. Yang kedua ada metode diagram N-Wise. Metode ini juga digunakan untuk menganalisis respon frekuensi, namun menggunakan plot koordinat polar. Dengan plot ini, kita dapat melihat informasi mengenai stabilitas sistem dan juga karakteristiknya seperti gain margin dan fase margin. Contoh penggunaan metode ini adalah pada analisis sistem kendali yang kompleks. Selanjutnya yaitu ada metode diagram Nichols. Metode ini digunakan untuk menganalisis respon frekuensi suatu sistem dengan melihat plot amplitudo dan fase terhadap frekuensi yang diubah dengan skala logaritmik dan linier. Dengan plot ini, kita dapat melihat karakteristik sistem seperti bandwidth, resonansi, dan stabilitas. Contoh penggunaan metode ini adalah pada analisis sistem kendali dan penguat. Yang keempat ada metode transient. Metode ini digunakan untuk menganalisis respon sistem terhadap sinyal input dan domain waktu. Dengan metode ini, kita dapat melihat respon sistem terhadap sinyal input dan juga karakteristiknya seperti settling time, rise time, overshoot, dan undershoot. Contoh penggunaan metode ini adalah pada perancangan sistem kontrol dan pengujian kualitas sistem. Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri, sehingga pemilihan metode tergantung pada karakteristik sistem yang dianalisis serta tujuan dan dari analisis tersebut. Selanjutnya ada grafik Bott. Fungsi alih sinusoidal dapat disajikan dalam dua buah grafik diagram yang terpisah. Satu merupakan diagram besaran terhadap frekuensi dan diagram sudut fasa dalam derajat terhadap frekuensi. Diagram Bott terdiri dari dua grafik. Grafik yang pertama merupakan diagram dari logaritma besaran fungsi sinusoidal. Dan grafik yang lain merupakan sudut fasa di mana kedua grafik digambarkan terhadap frekuensi dalam skala logaritmik. Penyajian standar besaran logaritmik dari G J omega adalah 20 log G J omega dengan basis logaritma terhadap tersebut adalah 10. Satuan yang digunakan adalah dalam penyajian besaran adalah desibel. Pada penyajian logaritmik, kurva digambarkan pada kertas semi-log dengan menggunakan skala log untuk frekuensi dan skala linier untuk besaran dalam desibel atau sudut fasa dalam derajat. Untuk bentuk atau contoh dari diagram Bott dapat dilihat pada layar. Nah, selanjutnya itu ada diagram N-Wise.
Dengan diagram ini, diagram polar suatu fungsi alih sinusoidal G J omega adalah suatu diagram besaran G J omega terhadap sudut fasa G J omega pada koordinat polar. Jika omega diubah dari 0 sampai tak hingga, jadi diagram polar adalah tempat kedudukan vektor G J omega. G J omega lebih kecil jika lebih dari tak hingga diubah dari 0 sampai tak hingga dalam diagram polar. Sudut fasa positif atau negatif diukur berlawanan arah dengan arah jarum jam, searah dengan arah jarum jam. Dari sumbu nyata positif. Diagram polar sering disebut juga diagram NY-Quoist. Untuk contoh dan bentuk diagram NY-Quoist bisa dilihat pada layar. Baiklah, terima kasih kepada Mbak Rika yang telah menjelaskan. Selanjutnya itu adalah kepada Saudara Ulfa yang akan menjelaskan tentang analisis respon frekuensi pada sistem kontrol. Baiklah, analisis respon frekuensi pada sistem kontrol. Pada sistem kontrol merupakan teknik analisis yang umum digunakan dalam rekayasa sistem kontrol untuk mengevaluasi kinerja sistem terhadap perubahan frekuensi sinyal masukan. Tujuan dari analisis respon frekuensi adalah untuk mengetahui karakteristik sistem dalam domain frekuensi dan memastikan bahwa sistem dapat berfungsi dengan baik dan memenuhi spesifikasi yang diinginkan. Dalam sistem kontrol, analisis respon frekuensi digunakan untuk memastikan bahwa sistem dapat merespon sinyal masukan dengan benar dan stabil pada setiap frekuensi, serta dapat memenuhi spesifikasi yang diinginkan seperti setting time, overshoot, dan bandwidth. Contoh penggunaan analisis respon frekuensi adalah pada sistem kontrol mobil, pesawat terbang, dan robot. Dengan menggunakan teknik ini, kita dapat optimalkan kinerja sistem kontrol dan memastikan bahwa sistem berfungsi dengan baik dan dalam kondisi yang berbeda. Oleh karena itu, analisis respon frekuensi merupakan teknik analisis yang sangat penting dalam rekayasa sistem kontrol. Analisis respon frekuensi digunakan dalam berbagai aplikasi untuk menganalisis perilaku sirkuit elektronik, sistem kontrol, dan sistem mekanis. Digunakan juga untuk menganalisis kinerja sistem audio dan video serta sistem komunikasi. Digunakan dalam perancangan sistem seperti perancangan filter dan amplifier. Juga digunakan dalam mengoptimalisasi sistem seperti optimalisasi sistem kontrol untuk mencapai respon yang diinginkan. Next. Nah, keuntungan analisis respon frekuensi yaitu dibandingkan metode lain, alat yang ampuh untuk menganalisis perilaku sistem sebagai respon terhadap frekuensi sinyal input yang berbeda. Metode yang relatif sederhana dan hemat biaya untuk menganalisis kinerja suatu sistem. Analisis respon frekuensi juga merupakan metode analisis non-destruktif, artinya tidak memerlukan sistem untuk dibongkar atau dimodifikasi untuk melakukan analisis, menjadikan alat yang ideal untuk menganalisis sistem tanpa mengganggu operasinya. Next. Keuntungan analisis respon keterbatasan analisis respon frekuensi. Terbatas pada analisis respon terhadap satu frekuensi pada satu waktu dan tidak dapat menganalisis respon sistem terhadap beberapa frekuensi secara bersamaan. Itu juga terbatas untuk menganalisis sistem linear dan tidak dapat digunakan untuk menganalisis sistem non-linear. Analisis respon frekuensi juga terbatas kemampuannya untuk menganalisis perilaku sistem dari waktu ke waktu. Itu hanya menganalisis respon sistem terhadap frekuensi tunggal dari sinyal input dan tidak mampu menganalisis respon sistem terhadap sinyal yang berubah dari waktu ke waktu.
Nah, kesimpulannya yaitu analisis respon frekuensi adalah alat yang ampuh untuk menganalisis perilaku sistem sebagai respon terhadap frekuensi sinyal input yang berbeda. Digunakan untuk menganalisis kinerja sistem audio dan video, serta sistem kontrol dan sistem mekanis. Itu juga digunakan dalam desain dan optimalisasi sistem. Analisis respon frekuensi memiliki banyak keuntungan, tapi juga terbatas pada kemampuannya untuk menganalisis respon sistem terhadap beberapa frekuensi secara bersamaan dan terbatas pada analisis sistem linear. Terlepas dari keterbatasannya, alat ini juga ampuh untuk menganalisis perilaku suatu sistem. Baik, terima kasih kepada Ulfa yang telah menyampaikan materinya sehingga menyampaikan kesimpulan dari analisis respon frekuensi ya pada kelompok kami ini. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan atau pemaparan materi tentang analisis respon frekuensi dari kelompok 3 atau kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, mungkin dapat bertanya nanti, dipersilakan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak yang telah mendengarkan dan telah menonton. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.